Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Manokwari tadi ya. Salam sehat semuanya ya Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini. Meskipun kita sama-sama melakukan daring secara virtual, tapi kita yakin bahwa Tuhan hadir di tempat kita saat ini. Tuhan merangkul kita dengan kasih-Nya. Tuhan melingkupi kita dengan sayapnya sehingga kita bisa terbang bagaikan Raja Wali. Mari kita naikkan rasa syukur kita pada pagi hari ini sebelum kita memulai acara ini Bapak Ibu ya. Sama-sama kita nyatakan bahwa kita mau tetap berada di kepak sayap Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya kita memuji Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita boleh angkat tangan kita. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi kita mau bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tuhan membimbing kita hingga kita dapat terbang bagai Raja Wali. Mari Bapak Ibu, kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Rahmat kasih yang tiada henti yang Kau sudah curahkan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih kami boleh beristirahat dengan nyenyak semalam. Terima kasih kami dapat bangun dengan badan yang sehat. Terima kasih kami boleh berkumpul bersekutu pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu.
Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, atas segala kesalahan kami. Kami mau terus diperbaharui Tuhan, sehingga semakin lama kami dapat menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kami sadar Tuhan, tubuh kami adalah bait kudus-Mu. Kami mohon dengan sepenuh hati, jadikanlah kami seperti bejana-Mu untuk hormat-Mu Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Pagi hari ini kami mau mempersembahkan seluruh hati kami, seluruh hidup kami Tuhan. Kuduskanlah Tuhan, hingga tulus selalu, agar kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para narasumber dan pembicara pada pagi hari ini. Nyatakanlah kehendak-Mu di dalam diri mereka Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Urapilah mereka, tuntun mereka, berkati mereka, agar kami semua yang mendapatkan pengajaran pada pagi hari ini boleh terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama kita nyatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
hanya itu kerinduanku, hanya ini, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, terus senangkanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Sekali lagi Shalom, saya menyapa semuanya ya. Nah, Bapak Ibu, tema seminar kita pada pagi hari ini adalah Mama Papa Aku Terjerumus. Nah, penyesalan selalu datang terlambat. Maka kita pada pagi hari ini kita mau belajar agar tidak ada penyesalan ya Bapak Ibu. Nah, sudah bersama saya ada narasumber yang mengisi sesi pertama. Ada Dr. Dani Sentosa. Mana Dr. Dani? Ada juga Ibu Lani Sandrawati. Nanti Anda akan menyaksikan sesi kedua oleh Romo Erwin. Lalu juga nanti ada kuis, ada sesi talk show, ada tanya jawab. Maka pastikan Anda terus mengikuti acara pagi hari ini mulai awal sampai akhir ya Bapak Ibu. Suaranya mana Bapak Ibu? Mendengarkan saya ya? Oke, baik. Nah, saya panggilkan, ini nggak pakai lama ya Bapak Ibu, Dr. Dani Sentosa. Silakan teman-teman Mulmed tolong dipin Dr. Dani Sentosa dan Ibu Lani Sandrawati. Nah, ini sudah ada Dr. Dani Sentosa. Saya bacakan sedikit CV-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bacakan banyak itu satu orang 10 lembar. Jadi saya bacakan singkat saja. Dr. Dani Sentosa memiliki latar belakang pendidikan kedokteran dari Universitas Trisakti Jakarta. Trainer dan terapis, juga konsultan kesehatan dan pendidikan. Nah, saat ini beliau juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Kinesiologi Indonesia tingkat Provinsi Jawa Timur, pendiri dan penggiat komunitas sejahtera for Education and Special Needs Children, Personal Development and Mind Body Healing. Beliau juga konselor divisi keluarga dari Paroki Kristus Raja Surabaya, tim pastoral difabel Keuskupan Surabaya, seorang dokter, konsultan kesehatan perusahaan, licensed brain gym instruktur, dan hipnoterapis di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, Royal Clinic, Karunia Family Center, Sihabis Center di Surabaya. Nah, itu Dr. Dani Sentosa. Bersama dengan Dr. Dani Sentosa dalam satu tim ada Ibu Lani Sandrawati, sarjana psikologi. Beliau adalah alumnus Fakultas Psikologi Ubaya, berkecimpung dengan dunia anak sejak tahun 1993. Aktif memberikan penyuluhan dan berbagai seminar tentang perkembangan anak, juga anak dengan kebutuhan khusus. Nah, saat ini di samping praktek mandiri sekaligus menjadi konsultan di beberapa sekolah, bersama dengan Dr. Dani, beliau juga aktif di konselor divisi keluarga Paroki Kristus Raja, tim pastoral difabel Keuskupan Surabaya. Selamat datang Ibu Sandra dan Dr. Dani. Nah, Bu Sandra dan Dr. Dani, kita melihat begitu maraknya seks bebas di kalangan orang muda ya belakangan ini. Nah, yang kita mau tahu, mengapa banyak orang muda jatuh dalam seks bebas? Lalu apa akibat dari seks bebas ini? Dari aspek psikologinya, termasuk dampaknya pada kehamilan dan pernikahan.
Lalu sebetulnya apa sih peran orang tua bagi anaknya? Ini ya dari aspek psikologi ketika anaknya sudah terjerumus. Lalu bagaimana cara mendidik anak yang benar terkait seks ini? Nah, bagaimana sebaiknya respon orang tua bila mengetahui anaknya terlibat? Nah, silahkan Dokter Dani dan Ibu Sandra. Ini kita mau tahu nih semuanya. Silahkan Ibu Sandra dan Dokter Dani. Belum di-unmute, Bu. Bisa di unmute dulu Ibu Sandra. Masih di unmute dari sana. Ya, sudah. Baik, selamat pagi sudah. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Sandra. Salam sehat selalu. Ya, Amin. kalau sebetulnya kalau kita mau bicara seks bebas, itu sebetulnya udah dari dulu ya. Dari dulu ada yang namanya seks bebas itu. Cuman saya melihatnya dari segi pendampingan psikologi itu trennya sekarang itu makin lama makin naik, makin banyak gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi awal mula munculnya seks bebas itu? Kalau saya selama ini mendampingi beberapa remaja, mohon maaf ini suara saya apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Bu Sandra. Jelas, Bu Sandra. Ya, jelas ya. Baik Jelas, ya. jelas. Selama ini kalau saya mendampingi remaja yang mohon maaf dia hamil di luar nikah, rata-rata itu bukan dari keluarga yang broken home saja, tapi mereka datang dari keluarga yang cukup terpandang dan mungkin orang melihatnya mereka dari keluarga yang cukup harmonis. Tetapi satu intinya adalah kebutuhan afeksi mereka tidak terpenuhi dengan baik. Jadi contoh nih, orang tua yang mereka keluarga baik-baik, tapi pola asuhnya ini pola asuh yang overprotective. Ya, anak itu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Kemudian juga banyak aturan, ya, keluar dibatasi hanya sampai jam 9 malam. Kalau jam 9 malam belum datang, sudah ditelepon. Pokoknya mereka sangat menjaga sekali, tetapi mereka lupa bahwa anak atau remaja atau siapapun itu tidak hanya butuh aturan, tapi mereka butuh kehangatan, komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Itu yang sangat memicu gitu ya, munculnya beberapa masalah pada seks bebas. Dalam arti ketika anak tidak terpenuhi afeksinya dan dia mendapatkan sentuhan dari orang lain, dia akan mudah sekali jatuh. Jadi kalau dia, ini ceritanya nih ya, ketika saya mendampingi mereka, begitu mereka dapat kata-kata yang kata-kata istilahnya rayuan sedikit saja, mereka akan sudah jatuh. Itu dari pihak cewek. Demikian juga dari pihak cowok. Ya, kalau tidak ada figur keluarga yang komunikatif, yang empatis, ini akan memunculkan banyak perilaku negatif, bukan hanya seks bebas saja. Itu dari saya sih. Mungkin Dokter Jani mau menambahkan? Ya, memang saya setuju sekali Bu Sandra bahwa memang dari faktor keluarga itu sangat penting, di mana banyak anak-anak ini secara afeksi itu mereka kurang mendapatkan apa ya perhatian ataupun sebenarnya kalau dibilang pengertian mereka sudah tahu ya apa bahayanya premarital seks ya. Dan saya seringkali Ya. kalau saya
seringkali nggak bilangnya free sex. Kenapa? Karena pernah ada yang nanya begini. Oh, kalau gitu free sex bahaya, Dok ya? Oh iya, kalau nggak free gimana, Dok? Bayar. Jangan Bapak Ibu ya. Jadi memang dari sisi keluarga itu sangat penting, dan kemudian yang saya temui lagi adalah dari sisi pergaulan. Karena walaupun dari sisi emosi maupun sisi pengetahuan mereka tahu itu bahaya, tetapi kalau pergaulannya nggak bagus, itu pun akan bermasalah. Karena seringkali para remaja-remaja ini akan cenderung untuk lebih pro ke komunitasnya, ya kan, supaya mereka diterima, daripada mereka mendengarkan orang tuanya. Apalagi kalau dari orang tuanya menjelaskan ini itu kan mereka sudah tahu. Nasihatnya mereka sudah hafal semua. Mungkin dari sekolah pun sudah diberikan pendidikan seks misalnya. Tetapi di lapangan ternyata hasilnya berbeda. Karena sekali lagi, kalau dari sisi pikiran, karena saya seorang hipnoterapis, ini yang namanya alam bawah sadar itu ini jauh lebih kuat daripada alam sadar kita. Jadi kalau memang di alam bawah sadar ini secara emosi ini tidak dibuat suatu hal yang mereka punya rasa ketakutan ketika melakukan, ini akan sulit. Sehingga akhirnya menurut saya tidak penting hanya memberitahu saja pengetahuan bahwa premarital sex itu adalah suatu hal yang berbahaya, tetapi juga diberikan pengalaman dan pengetahuan secara emosi. Mereka menjadi takut bahwa premarital sex ini memang benar-benar bahaya yang sangat bisa menjerumuskan. Sehingga seringkali kalau saya berikan pendidikan seks ke SMA, itu saya nggak terlalu penting dengan masalah kesehatan reproduksi, itu saya berikan, tapi nggak banyak. Yang saya berikan banyak itu adalah contoh-contoh yang terlihat nyata, yang menguncang emosi, di mana mereka melihat, oh seperti inikah bayi diaborsi. Masa depan seperti inikah yang mereka bisa dapatkan. Entah nanti mungkin jadi sakit karena penyakit kelamin, atau masa depannya jadi buruk, atau segala sesuatu yang agak mengguncang. Sehingga itu mancep pada pikiran bawah sadar mereka. Dan yang bahayanya lagi adalah sekarang ini yang namanya sosial media itu ada jurus-jurus yang mengajarkan pada pembacanya ini bagaimana mendekati seseorang sehingga mereka akhirnya mau dan luluh untuk diajak berhubungan seks. Nah, ini yang bahaya. Sehingga di sini mungkin orang tua juga perlu hati-hati ya kan, bahwa di zaman internet ini anak-anak kita mungkin di depan ini kelakuannya bagus, tapi di belakangnya mereka nggak tahu. Jadi mungkin begitu Bu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus waspada gitu ya Dok ya. Nah ini banyak Ya, Bu. nih orang tua yang ada di sini ya. Mungkin Bu Sandra mau menambahkan lagi, sebetulnya Ya, peran orang tua itu dari aspek psikologi gimana Bu Sandra? ya. Memang seperti yang dibilang di awal tadi, sebetulnya peran orang tua itu adalah yang utama. Bagaimana mereka bisa menciptakan keluarga yang hangat. Hangat dalam arti bukan hanya instruksi, ya, tapi komunikasi. Kalau orang tua istilahnya kalau di psikologi itu harus bisa menjadi teman. Seperti yang Dr. Dani tadi bilang, karena anak-anak remaja, anak-anak yang yang secara umum belum dewasa dalam tanda petik itu, mereka akan lebih suka dengan teman grupnya karena mereka kan merasa lebih diterima, tidak disalahkan, tidak dimarahi gitu ya. Nah, kalaupun mereka salah, mereka itu bisa menegur dengan bisa diterima. Intinya begitu di dalam kelompok itu. Nah, ini yang seharusnya bisa dilakukan oleh keluarga. Saya punya contoh satu remaja yang dia sangat-sangat oke dengan keluarganya. Sampai mama papanya itu justru
kamu tuh keluar loh, kamu tuh cari teman sana gitu ya. Karena dia merasa sudah sangat nyaman di dalam keluarga. Memang ini juga tidak semuanya positif gitu, karena dia juga butuh relasi gitu. Tapi ini adalah salah satu contoh bahwa ketika orang tua bisa menerima, kemudian tidak bereaksi yang berlebihan, bisa diajak curhat sebagai teman, itu sebetulnya sudah 90% itu udah aman. Ya, berbeda dengan ketika saya mendampingi satu orang remaja yang dia melakukan hubungan seks sebelum menikah. Nah, ini dari keluarga yang terhormat, yang secara rohani saya pun tidak menduga bahwa dia bisa melakukan itu. Ya, karena dia anak yang dia ini pendoa juga sih, pendoa. Mama papahnya dosen. Bahkan papahnya ini adalah majelis gereja atau gimana gitu ya. Pokoknya mereka keluarga-keluarga yang aktif secara rohani, bahkan anak ini seringkali juga mendoakan saya gitu. Nah, ketika suatu saat dia ngomong ke saya bahwa saya tidak tahu ini adalah berkat atau bencana begitu ya. Ada apa? Saya pikir ada apa? Ternyata dia sudah hamil sekitar 3 minggu begitu ya. Dalam hati saya syok begitu, bahwa ini seorang anak yang dia guru sekolah minggu, dia aktif benar, selalu berdoa begitu, menurut saya sih, setahu saya begitu. Ini bagi saya adalah sesuatu yang mengejutkan gitu. Tapi saya tidak boleh bereaksi terkejut ya. Saya hanya mengatakan, oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Dia tidak berani datang ke orang tua. Tidak berani. Karena orang tuanya ini ternyata orang tua yang cukup keras. Ya. Papa saya dosen, orang tua saya dosen. Maka kamu harus bisa menjaga nilai-nilai prestasimu dengan segala macam tuntutan itu tadi. Nah, dari situ akhirnya saya juga mengambil kesimpulan bahwa ini adalah keluarga yang baik-baik dalam tanda petik, tetapi tidak ada komunikasi yang hangat, tidak ada relasi yang hangat. Sehingga kebutuhan afeksinya, kembali lagi saya ulang, kebutuhan afeksinya itu tidak terpenuhi. Begitu disentuh, jatuhlah dia. Begitu mendapatkan rayuan, jatuhlah dia. Begitu. Jadi akhirnya memang saya memutuskan untuk kondisi seperti ini. Saya tahu karena orang tuanya dosen yang selalu mengagungkan pendidikan tapi melupakan yang lain begitu ya. Jadi saya yang datang ke rumahnya dia, saya yang bicara. Saya yang harus melakukan pendekatan ke orang tua supaya anak ini tidak dikucilkan, tidak diasingkan. Karena sebetulnya dalam kondisi seperti itu, anak itu juga stres. Ya, bukan enjoy saja gitu. Anak itu juga stres. Kalau dia enjoy, pasti dia dengan mudahnya akan ngomong dengan orang tua. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau misalnya orang tua menemui anaknya kondisinya seperti ini, jangan langsung dimarahi. Jangan langsung memalukan, diusir. Karena awalnya itu semua pasti dari keluarga. Ya, kalau dibilang anak ini salah, tidak sepenuhnya dia salah. Keluarga pasti punya andil. Jadi justru kondisi seperti ini dia butuh dirangkul, butuh diterima, bukan dalam arti orang tua menyetujui perilakunya begitu ya. Perilakunya memang salah, tapi itu tetap anak kita. Ya. Begitu. Ya, Bu Sandra. Baik, jadi sebagai orang tua, kita juga harus menempatkan diri kita sebagai sahabat ya untuk anak-anak kita dan mengetahui kebutuhan mereka.
afeksi, sentuhan. Kan katanya anak-anak itu bahasa cintanya macam-macam. Ada yang suka dirangkul, ada yang suka dipuji dengan kata-kata gitu ya, Bu Sandra ya. Ya, Nah tadi Bu Sandra ya, mengatakan betul. kalau sudah terlanjur kejadian seperti itu, maka sikap orang tua jangan dimarahin. Nah, sekali lagi ini pelajaran juga untuk orang tua. Lalu orang tua harus melakukan apa lagi ya Bu Sandra ya, Dokter Dani? Selain tidak memarahi, kan tentu saja orang tua itu juga merasa sakit hati dan lain-lain, terluka juga kan Betul. mereka. Nah, lalu Ya, sebaiknya respon orang tua itu bagaimana ketika mengetahui anaknya itu terlibat? ya. Kalau dari sisi psikologis, artinya tidak reaksional ya. Begitu tahu terus tiba-tiba kamu membuat malu keluarga, kamu memalukan, sudah kamu harus pergi dari rumah. Bukan yang seperti itu. Tapi terimalah dulu dengan tenang. Bagaimana? Ya, sama ketika saya dalam hati kaget, tapi saya tidak menunjukkan reaksi kaget. Saya cuma bilang begini, bagaimana itu bisa terjadi? Awalnya seperti apa? Terus sekarang solusinya apa? Kita itu fokus pada solusi, bukan pada siapa yang salah, Ya, bagaimana masa lalunya, tapi fokusnya sekarang oke, sudah dalam kondisi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Ya, bagaimana menurutmu? Kita bisa kok bicara dengan anak, ya anak-anak seusia itu pasti sudah bisa diajak ngomong gitu ya. Kan kamu udah tahu resikonya, tapi kamu tetap melakukan. Jadi sekarang apa? Kamu mau apa? ya, Kita pikirkan solusinya bersama-sama, begitu. ya. Meskipun Jadi jadi tidak reaksional. ya, meskipun makdek gitu, hatinya dek gitu, tapi Ya, kepala tetap harus dingin ya untuk mencari solusinya ya, Bu betul Sandra. sekali, betul Iya. sekali. Nah, dari sisi orang tua, lalu akibatnya sendiri bagi anak tersebut, akibat seks bebas ini termasuk dampaknya nanti pada kehamilan dan pernikahan tuh bagaimana ya? Untuk anak ini sendiri. Jadi secara psikologi. Ya, sebetulnya ketika dia diterima, artinya keluarga menerima dengan baik, itu akan sangat membantu secara psikologis. Baik untuk bayi di dalam kandungannya maupun di dalam penyelesaiannya. Entah ya, entah penyelesaiannya itu mereka akan dinikahkan atau ya sudah bisa jadi cowoknya kabur atau ini masih terlalu muda, kita pending dulu. Tetapi minimal bagi si cewek, bagi si anak perempuan ini dan bayi di dalam kandungannya, dia sudah secara psikologis aman dulu. Ya, karena Jadi dia solusi merasa mau menikah atau mm, iya, kalau misalnya ada orang tua tapi saya nggak setuju kamu nikah, ya udah. Artinya itu dibicarakan, makanya itu fokus pada solusi yang harus dibicarakan bersama. ya. Jadi karena sudah kejadian ya harusnya Ada tambahan lagi dari dokter Dani mungkin? silakan Dokter Dani. Sama ya, menurut saya. Jadi sebenarnya di sini ketika terjadi apa namanya hal Pada seperti itu, solusinya. maka malah sebenarnya yang jadi masalah utama adalah di orang tua. Karena biasanya orang tua ini karena reaksional sehingga akhirnya mereka tidak bisa memberikan respon yang tepat. Hmm. Oleh karena itu ketika konseling malah sebenarnya yang konseling duluan orang tuanya ini. Kalau enggak, kalau tidak ya kan anaknya dikonselingi ya kan orang tua akan bertindak sebagai seorang pengapa hakim ataupun seorang yang banyak nasihat dan sebagainya yang seharusnya tidak perlu lagi. Jadi di sini pada akhirnya adalah suatu perlu keterampilan orang tua atau keluarga. Bagaimana caranya memanage emosi mereka dulu. Itu yang nomor satu. Dan nomor dua adalah memperkirakan kira-kira nanti dampaknya apa saja ya dan kira-kira seperti yang tadi Bu Sandra bilang, solusinya seperti apa. Saya pun punya ada seorang anak yang sudah masuk ke apa namanya premarital seks, main judi, narkoba. Itu padahal keluarganya kalau dilihat keluarga baik itu. Jadi di mana secara apa namanya kehidupan rohani mereka juga bagus. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah anak ini dilihat sebagai anak yang ini ada pasien saya ya, anak yang pendiam, yang nggak pernah banyak protes.
dan dikira orang tuanya, wah anak ini baik, dia bisa menerima. Tetapi ternyata di balik itu semua, anak ini tidak berani bicara pada orang tuanya. Karena saudara yang lain itu bisa say no dan kemudian berargumentasi dengan orang tuanya, tetapi anak ini nggak bisa. Jadi yang bahaya ini malah anak-anak yang tidak mampu untuk berargumentasi, dalam tanda kutip bahwa anak yang mau menerima. Yang ngeyel-ngeyel malah lebih aman, Ya. walaupun nggak selalu ya. Dan kemudian selain itu juga dari sisi orang tua, pendidikan seks itu bukanlah suatu hal yang diberikan tiba-tiba ketika ada masalah. Ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi ketika misalnya anak kita sudah kuliah, apalagi di luar kota, tidak bersama dengan orang tua, maka orang tua ya cuma bisa berdoa sebaiknya bagaimana dan memberikan mengingat-mengingat saja, karena sudah di luar kontrol mereka lah kalau sudah di luar rumah. Tetapi ketika anak-anak ini masih dalam rumah kita, ya kan, masih dalam lindungan orang tua, maka ini yang mereka ini adalah tempat ataupun saat yang sangat penting, di mana orang tua mau menjadi seorang sahabat bagi anaknya. Dan ketika ngomong menjadi sahabat bagi anaknya, itu seringkali yang saya dapatkan, itu orang tua punya kesulitan untuk menjadi pendengar atau sahabat yang baik. Begitu anaknya mulai cerita, ya kan, nggak lama kemudian orang tuanya akan memotong dan memberikan nasihat panjang lebar lebih panjang daripada ceritanya sendiri. Ya. Dan ini yang paling sulit. Jadi orang tua secara knowledge tahu bahwa saya perlu menjadi sahabat seorang anak, tetapi dari sisi skill ini seringkali nggak nyampe. Kalau dengerin orang lain mereka bisa, tapi kalau dengerin anaknya sendiri ini nggak betah. Karena kamu tahu loh ini salah. Ini jadi sehingga akhirnya orang tua ini lebih bertindak sebagai seorang hakim. Kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu. Nah mungkin kalau dari saya adalah bagaimana orang tua memiliki skill sehingga bisa menjadi seorang pendengar dan sahabat baik untuk anaknya. Dan ketika menjadi sahabat, maka yang keluar nanti bukanlah hanya sekedar nasihat, tetapi menelusuri emosi si anak ini bagaimana. Karena seringkali yang saya temukan adalah nasihat yang diberikan orang tua, misalnya ketika mereka dapat masalah, ya sudah, kamu bersabar, kamu memaafkan, nggak usah dipikirin. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Itu hanya memberikan plester pada luka-luka hati mereka, sehingga walaupun tidak terasa sakit, lukanya ada. Dan kemudian akhirnya karena ngomong dengan orang tua, percuma, paling mama atau papa bikin begitu, maka anak akan mencari ke tempat lain di mana mereka bisa diterima dan bercerita dengan bebas, tanpa penghakiman. Bahkan dapat dukungan. Nah, ini pentingnya supaya bagaimana anak-anak kita ini beralih ke kita daripada ke orang lain. Teman-teman tetap buat happy-happy, ya kan? Tetapi kalau ada apa-apa, itu tetap kembali kepada orang tuanya. Itu skill yang menurut saya penting sekali pada orang tua. Ya, jadi para orang tua nih ya yang ada di sini termasuk saya nih ya, kita harus peka ya, kita harus istilahnya merendahkan diri. Kita ini juga bukan tidak mau sok tahu karena kita sudah lebih tua, maka kadang-kadang kita merasa sok tahu. Oke, baik. Poin terakhir Bu Sandra dan Dokter Dani. Bagaimana cara mendidik anak yang benar terkait seks? Sejak umur berapa, lalu caranya memotivasi, lalu caranya memberikan pendidikan seks yang benar itu mulai usia dini sampai berapa itu bagaimana caranya? Itu diberikan kapan, terus menerus atau ada tahapannya? Bagaimana Bu Sandra dan Dokter Dani? Ya, Dokter Dani mungkin mau menjawab duluan. Kalau di luar negeri sebenarnya pendidikan seks itu dimulai dari TK. Dari hanya pengenalan organ-organ saja, apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian nanti berlanjut lagi secara fungsi bagaimana, kemudian peran gender itu apa, menjadi seorang laki-laki itu artinya apa, menjadi seorang wanita itu seperti apa, kemudian nanti juga diperkenalkan dengan
apa namanya emosi-emosi yang berlanjut ketika mereka sudah mulai remaja, di mana akan terjadi perubahan-perubahan entah secara fisik maupun secara emosional. Kalian akan tertarik dengan lawan jenis, bisa terangsang, bisa kemudian juga ada urgensi untuk melakukan misalnya onani misalnya. Dan kemudian kalau itu terjadi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah harus dimarahi saja atau dia bahwa oh itu nggak boleh, itu adalah dosa, pokoknya nggak boleh, atau bagaimana caranya yang lain sehingga ketika ada apa-apa anaknya mau cerita. Karena kalau misalnya dengan orang tua nantinya nggak bisa cerita, maka anak-anak kita itu pasti akan mencari informasi ataupun penyaluran lain melalui yang paling gampang adalah sekarang ya internet ya, handphone ya. Dan di handphone itu banyak sekali informasi yang berguna, bagus, dan sayangnya dan kebalikannya juga. Banyak informasi yang berbahaya, yang bukan membuat mereka menjadi lebih baik, tapi malah menjerumuskan. Apalagi dengan zamannya sosial media. Mereka akan ketemu dengan orang-orang yang mampu menerima apa namanya anak-anak kita secara emosional dan kemudian menjerumuskan mereka ke tempat yang lebih gelap. Oleh karena itu sebenarnya kapan mulainya? Dari mereka kecil dan sepanjang mereka ada di rumah kita, maka pendidikan seks itu penting. Termasuk di sini adalah peran orang tua bagaimana menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Sehingga mereka tahu, oh fungsi ayah ini, laki-laki seperti ini, ibu adalah seperti ini. Ya. Mungkin gimana Bu Sandra bisa ditambahkan Bu? Ya, baik. Kalau memang saya setuju bahwa pendidikan seks itu sudah diberikan sejak kecil, tapi tentunya itu sesuai dengan porsinya ya. Jadi kalau misalnya anak kecil itu sukanya tanyanya, lo itu kalau pipis kok berdiri, aku kok harus jongkok. Nah ini kesempatan orang tua untuk menjelaskan kepada anak bahwa anak laki-laki itu punya yang namanya penis ya, yang mungkin dia belum tahu gitu ya, sehingga dia kalau pipis harus berdiri dan itu harus dijaga ya, harus bersih, nggak boleh asal dipegang, harus ditutup begitu, sehingga dia tidak begitu saja untuk membukakan itu untuk orang lain. Ini contoh pasien saya, dia masih TK, dia ini perempuan ya, pasien perempuan, dia minta lubang-lubang vaginanya itu dijilat oleh teman lakinya. Tapi dia sebetulnya belum tahu itu maknanya apa. Nah ini heboh sekali karena gurunya mengatakan bahwa ini kan bahaya dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya ketika saya jelaskan ke orang tua bahwa ini sebetulnya karena apa sih? Ternyata karena dia nonton Marsha and the Bear. Pada waktu itu ada proses di sela-sela itu entah bagaimana muncul adegan seks dan anak ini dengan polosnya dia menirukan, ya tidak ada maksud apa-apa. Kemudian yang cowok ketika anak ini saya tanya, dia udah TK udah bisa saya tanya, ya dia bilang karena teman-teman yang lain kalau disuruh jilat nggak mau, kasihan anak ini nggak punya teman, jadi ya aku mau aja supaya dia punya teman gitu. Jadi belum punya perasaan apa-apa, ya udah kita tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Saya hanya mengatakan bahwa apa yang tertutup itu tidak boleh dibuka, ya. Itu bagian penting karena itu nanti kamu bisa sakit. Ya, sampai di situ aja. Ya nanti seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, ini peran orang tua sesuai dengan gender ya. Jadi kalau remaja laki-laki ya sebaiknya ayah yang lebih berperan. Remaja perempuan ya sebaiknya ibu yang lebih berperan, yang lebih bisa menjelaskan dengan baik. Tapi intinya kita tidak boleh bohong. Berikan penjelasan sesuai dengan kemampuan anak untuk menerima penjelasan itu. Sederhana saja. Ya, enggak apa-apa kok, bukan hal yang tabu. Asal kita memberikan sesuai porsinya, itu bukan hal yang tabu. Begitu. Ya.
Baik, baik Bu Sandra dan Dokter Dani, jelas sekali bahwa kita harus memberikan pendidikan seks itu di dalam rumah selama anak masih bersama kita dan caranya adalah step by step sesuai dengan umur atau progres mereka. Ya, nah, Bapak Ibu, dengan demikian sesi pertama ini sudah selesai. Banyak terima kasih Ibu Sandra dan Dokter Dani. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena kita ada talk show ya nanti di belakang. Ya, Ya, nah saya masuk ke sesi kedua. Nah ini ada bersama saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Selamat pagi Romo Erwin, selamat pagi Pagi menjelang siang Romo semuanya. Erwin. Apa kabar Jakarta? Baik-baik, masih merah. Oke. Ya, sama di Surabaya juga, Romo. Nah, sesi kedua bersama Romo Alexander Erwin Santoso atau lebih familiar kita menyapa dengan Romo Erwin ya. Romo Erwin ini adalah Ketua Komisi Kerasulan Keluarga di Keuskupan Agung Jakarta. Beserta timnya berupaya membantu keluarga-keluarga Katolik untuk mempersiapkan diri agar tetap setia menjalani komitmen cinta dan buah cinta mereka. Kini Romo Erwin beserta tim melakukan misinya dengan mengadakan banyak kegiatan dan konseling bagi pasangan yang sudah serius berpacaran di dalam program Discovery. Benar ya Romo? Betul. Ya, di mana pasangan yang sudah mulai serius bisa belajar saling membuka diri, menjajaki pribadi pasangannya dengan lebih baik, menyamakan visi dan misi sebelum mereka memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, saat ini Romo didampingi 8 anggota tetap dengan 5 konselor. Wow. Memberdayakan kira-kira 123 orang terapis dan psikolog dari beberapa paroki yang sudah mendaftarkan diri. Nah, tanpa panjang lebar, silahkan Romo dibawakan sesi kedua ini. Oh ya, Bapak Ibu, sebelum saya lupa, Bapak Ibu boleh menanyakan pertanyaan di sesi 1 ataupun pertanyaan nanti yang dibawakan Romo di sesi 2 dengan cara chat ya, mengetik di chat room. Nanti akan kita bahas pada saat talk show. Tapi Anda bebas mulai sekarang bertanya di chat room. Silahkan Romo. Baik. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga para dokter dan psikolog yang sudah lebih memahami dari segi psikologis akan fenomena seks bebas. Berbicara tentang seks bebas ini, ya sebetulnya ini kayak gaya hidup yang tersembunyi tapi nyata gitu ya. Kenapa gaya hidup yang tersembunyi tapi nyata? Dalam sebuah program Discovery itu saya itu tahun 2011 ya, sudah saya mulai. Tapi sebelumnya sebetulnya sudah mulai 17 tahun sebelumnya. Jadi udah 27 tahun itu. Tetapi yang saya tuh baru 10 tahun. Nah, 10 tahun ini saya kembangkan dan dulunya tuh komunitas, tapi sekarang menjadi program wajib di Keuskupan Agung Jakarta. Nah, di situ di suatu ketika sekitar tahun 2013 awalnya, saya menemukan karena saya tanya dalam sesi kelima itu tentang seksualitas, saya tanya gini, oke, sekarang siapa yang setuju dengan seks pranikah? Amazingly, dan ya membuat syok juga sih, ternyata 100%. Dan kami selalu membuat itu akhirnya karena shocking yang pertama itu terjadi, lalu kami selalu membuat, dan minimal adalah 70%. Jadi dari semua peserta itu kami tanyai, jadi sebagai gambaran, kalau peserta itu, dulu kami hanya mensyaratkan maksimum 30. Tapi dulu banget, artinya ketika pertama-tama kali kami bisa sampai 50 pasang. Ya, jadi dari 50 pasang sampai dengan 30 pasang, dan sekarang bisa balik lagi ke 39. Kami itu inginnya sebetulnya maksimum 30 pasang, supaya bisa menangani per pasang gitu ya. Cuma terkait dengan masalah online sekarang jadi susah. Nah itu semuanya menjawab seperti itu. Jadi saya bilang tadi itu, ini adalah lifestyle. Ya, lifestyle yang hidden. Jadi hidden lifestyle bahwa orang itu beranggapan bahwa harus test drive dulu gitu. Itu yang agak apa ya, sebetulnya agak mengagetkan ya, buat saya sih mengagetkan, tapi mungkin buat para ibu bapak nggak terlalu mengagetkan ya.
bukan karena Anda melakukannya juga, tapi paling tidak tuh mungkin sudah pernah dengar dari sini situ ngobrol tentang ini kan, kalau saudara-saudara atau kenalan atau teman-teman ngomongin tentang ini kan lebih banyak. Kalau saya itu punya pengalamannya itu berdasarkan data dari konseling. Kebetulan latar belakang saya juga family counseling, dari saya menerima pendidikan S2 di De La Salle University de Manila, dan saya sangat senang dengan konseling ini karena dengan begitu saya mendapatkan informasi lebih banyak tentang pasien-pasien, atau saya menyebutnya sebagai tamu ya. Kami para Romo nggak boleh menyebut sebagai pasien atau klien gitu, tapi sebetulnya mereka itu kan klien juga ya, atau bisa dikatakan sebagai orang yang membutuhkan pertolongan gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa sebetulnya masalah pornografi, masalah seks bebas, masalah eksibisionis atau memamerkan bagian-bagian tubuh ya melalui video call. Jadi kalau anak muda itu sekarang tuh udah biasa tuh kalau ngomongnya, oke, visi gitu. Visi itu maksudnya kalau lagi visi, itu visinya adalah porn visi. Jadi porn video call gitu. Artinya kalau pacaran ya saling masturbating, apa itu menjadi istilah-istilah khusus ya. Jadi ada bahkan penjualan atau mereka menjajakan diri dengan cara visi ya. Kalau Anda pengen tahu, para orang tua di sini pengen tahu, atau kalau di sini anak muda pasti udah jauh lebih tahu ya. Tapi kalau orang tua mungkin pengen tahu, Anda tinggal membuka satu aplikasi untuk semua. One stop application. That is Twitter. Jadi di Twitter itu semuanya sudah ada. Tinggal mau apa. Nah, kalau kita aja yang sudah lebih dewasa tahu, apalagi anak muda, itu baru salah satu out of maybe tens atau puluhan yang lain yang melanda anak-anak muda ya. Dan saya praktisnya tahu juga karena beberapa dari ya saya harus menyebutkan ya, beberapa dari tamu-tamu homoseksual yang berkonsultasi secara rohani, mereka juga bercerita. Bahkan kalau di Jakarta tuh saya tahu mall-mallnya gitu. Ini Romo di mall ini ada, di itu, di fitness ini, di fitness itu gitu. Nah, itu bagian dari kehidupan kita. Kalau kita mau berbicara mengenai seks bebas, pasti kita tidak hanya bisa berbicara tentang seks bebas yang dilakukan oleh anak-anak straight, ya kan? Atau anak-anak yang perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan. Tapi bisa sebaliknya juga. Yang lain yaitu laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan gitu. Nah, kalau menurut gereja sekarang ini, kalau mau ngomong tentang apa yang dimaksudkan oleh gereja, ya ngomongnya akan yang bagus-bagus nih, ya saya bacain aja ya kan. Dari pertama yang harus kita kembangkan di dalam hidup kita ini adalah soal kasih. Itu yang sudah selalu kita dengerin ya. Semoga Anda belum bosan dengan bahasa ini, bahasa yang Anda sering dengar tapi tidak terlalu mudah dilakukan, yaitu tentang kasih. Kasih itu adalah tujuan mula-mula semua keluarga. Situasinya berubah, tetapi kasih harus bertahan. Berubah yang dimaksudkan tadi disampaikan oleh para dokter dan psikolog tadi, bahwa kita ini di dalam keluarga harus menjadi teman, kita sekaligus harus menjadi orang tua, kita harus menjadi edukator, kita harus menjadi sahabat, kita harus menjadi tempat curhat, tempat buang sampah, dan lain sebagainya, sebagai orang tua. Once kita fail, ketika kita gagal melaksanakannya, maka kasih itu adalah omong kosong, gitu kan, ceritanya kan. Kenapa? Tadi dalam sharing tadi dikatakan bahwa pasien-pasien dari para dokter ini adalah orang-orang yang mempunyai sertifikat baik di dalam gereja gitu. Mereka yang anaknya prodiakon lah, anaknya ketua dewan paroki lah, atau ketua PD lah, atau donatur yang baik lah, dan sebagainya. Itu tidak memungkinkan anak untuk terus baik. Kondisi anak terus berubah sesuai dengan usia, seperti disampaikan tadi, tetapi tujuan keluarga yang semula harus tetap ditegakkan. Kolose 3 ayat 14, ini adalah awal dari ayat yang saya bacakan ya. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maka, kalau tadi ada sharing bahwa anak-anak itu bisa jatuh
bisa mempunyai perilaku dan catatan tentang perilaku mereka itu yang dalam arti tertentu justru mempermalukan orang tuanya, ya kita tidak heran. Karena apa? Karena kasih tidak menjadi pakaian mereka. Kasih tidak menjadi penutup rumah mereka. Kasih hanyalah omongan, kasih hanyalah formula. Maka berhati-hati kalau kita ini pandai berucap, tetapi tidak pandai melaksanakannya, ya. Nah, dalam kehidupan menggereja, laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama. Begitu juga dengan seks sebetulnya. Pasti kita tahu semua ya. Kita mungkin merasa, aduh namanya juga laki-laki, laki-laki mah emang begitu. Yang selingkuh sih banyakan laki-laki. Hello, saya bukan ya, Anda ya. Anda bilang yang banyak selingkuh laki-laki. Berarti yang berselingkuh itu semuanya homoseksual, ya kan? Karena yang berselingkuh laki-laki. Padahal kalau Anda bilang dia berselingkuhnya dengan perempuan. Ketika seorang laki-laki berselingkuh dengan perempuan, jumlahnya 1 lawan 1. Oh, dia sih nggak habis-habisnya, nih ya. Atau itu laki-laki dasar tuh ya, tahu nggak dia tuh bisa selingkuh itu ada 8 kali loh. Oh, kalau dia selingkuh 8 kali, berarti banyakan perempuan yang selingkuh dibandingkan laki-laki. Karena laki-laki ini selingkuhnya 1 lawan 8 orang, gitu. Nah, maka kita nggak usah ngomongin tentang siapa yang banyak siapa, gitu ya. Tetapi kalau menurut saya, Tuhan menciptakan kita itu sama. Tuhan menciptakan kita itu sederajat, sekaligus semartabat, dan sekaligus sesemangat. Semangat nafsunya maksudnya. Seks itu kebutuhan manusia biasa. Tuhan menciptakan itu sebagai kebutuhan kita. Bahkan seks itu adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia yang menyatu antara bagian fisik dengan rohaninya, gitu. Ya. Ketika seseorang itu ingin mempunyai anak dan dia benar-benar meminta dan berdoa mempunyai anak. Ketika saya berdoa mempunyai anak, misalnya saya sebagai seseorang yang pengen punya anak, Tuhan beri kami anak, berarti saya juga berdoa, semoga saya subur Tuhan. Semoga saya berminat pada istri saya, pada suami saya. Semoga saya bernafsu dan semoga hidup seksualitas kami itu sehat dan baik sehingga saya bisa punya anak, kan gitu. Berarti yang fisik dengan yang rohani ini sebetulnya menjadi satu. Maka kita harus memahami bahwa jangan sering-sering menyalahkan atau jangan sering-sering membuat pembedaan antara nasihat dengan laki-laki dengan nasihat kepada perempuan. Anda sering mengatakan begini kan, kalau Anda punya anak laki-laki, oh nggak terlalu takut, oh anakku lanang, mesti nggak meteng. Loh, Anda bilang anak nggak meteng, tetapi once anakmu menghamili seseorang, dan akhirnya anak itu diaborsi karena Anda tidak bertanggung jawab karena anak Anda laki, Anda akan lebih mudah mengatakan, buang toh. Anda akan langsung terekskomunikasi, anakmu terekskomunikasi, yang aborsi terekskomunikasi, di situ ada bapaknya, misalnya yang ngomong ibunya nih, di situ ada bapaknya dengar ngapain sih? Lagi lo dibuang aja ininya. Bapaknya nggak ngomong apa-apa, bapaknya terekskomunikasi. Karena seharusnya say no, gitu. Nah, maka kalau kita berbicara tentang seks bebas dan lain sebagainya, itu biasakanlah ngomongnya biasa, antara laki-laki dan perempuan harusnya sama. Perempuan juga begitu, jangan ngomong, kamu tuh harus hati-hati, karena kamu itu bisa hamil. Kalau ngomongnya begini, ada anak-anak yang pengen hamil, muda. Makanya akhirnya mereka memutuskan juga. Kita nggak tahu ya, kalau saya melihat dari beberapa artis saja itu bilang benar-benar pengen jadi ibu di usia muda. Jadi Anda mengira semua anak-anak takut menjadi hamil? Enggak semua kok. Beberapa dari mereka nggak apa-apa hamil. Karena apa? Karena rayuan dari pihak laki-laki yang bisa mengatakan aku akan tanggung jawab. Tadi sudah dijelaskan oleh para dokter ya bahwa kadang-kadang karena situasi di rumah itu tidak baik atau komunikasinya tidak harmonis dan tidak intimate, maka yang terjadi anak-anak mudah dirayu. Nah, salah satu rayuannya adalah I will take my responsibility. Saya akan mengambil tanggung jawab itu. Nah, ini juga bisa menggaji godaan gitu. Maka
Anda harus sekaligus mengajarkan apa yang bisa dibuat menjadi kata-kata yang rayuan atau tidak. Nah, itu sampaikan pada anak-anak. Mengenai kemurnian sekarang, ya, kenapa kita bermasalah banget? Kalau agama lain tidak bermasalah loh dengan kehamilan, once dia hamil, nikahin aja. Dengan pensebutan sebagai halalin aja gitu. Dan why gereja Katolik tidak bisa halalin aja atau teguhkan aja, kalau pakai bahasa Katolik, teguhkan aja gitu. Karena saya tahu ya, sekarang ini saya sedang menangani 2 pasutri, ya. Pasutri yang berusia 33 tahun perkawinan, dan satu lagi 20 per tahun perkawinan. Persis 20 tahun, punya anak, yang satunya punya anak 17 tahun, yang satu lagi punya anak 2, usianya sudah 32 sama 25. Nah, kedua suami mereka itu disuruh menikah di luar gereja. Kenapa? Apakah punya anak? Enggak. Jadi si bapak-bapak ini disuruh menikahi perempuan-perempuan muda ini. Kenapa? Karena dua-duanya orang kaya, gitulah pokoknya ya. Dan mereka disuruh menikah secara muslim, lalu ngomongnya adalah halalin aja. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa kita lihat dari sisi spiritual, dari sisi rohani, dari sisi agama ada juga. Nah, kalau kita dalam arti kemurnian itu begini, kemurnian menurut ya katekismus gereja Katolik adalah keutuhan seksualitas secara jasmani dan rohani. Jadi kemurnian itu berarti sebetulnya seksualitasnya tuh utuh gitu loh. Seksualitas itu utuh yang membahagiakan sebagai pribadi dan kesatuan batin, sehingga pribadi dan sebagai kepribadian dan juga sebagai seorang yang biologis juga, dua-duanya membahagiakan gitu. Ya kalau boleh dibilang sebetulnya semua manusia begitu. Romo-romo, uskup, paus, semua juga menjadi bagian dari kedua hal ini. Saya seksualitasnya harus pria gitu kan. Once saya melenting-melenting tangannya, Anda akan bermasalah. Kenapa nih Romo kok tangannya kok ini jarinya kok naik-naik terus ya? Kok gayanya kayak nggak ini ya? Anda bermasalah bukan karena pelayanan saya, karena ekspresi seksual saya nggak cocok. Meaning bahwa kami pun sebagai imam juga sama mempunyai pengalaman seksual yang sama dan ekspresi yang dengan cara berbeda, tetapi harus sampai pada ekspresi sesuai dengan gender kami gitu. Nah, menurut gereja Katolik, seksualitas yang di dalamnya nyata bahwa manusia itu terbentuk dari dunia badan dan dunia biologis itu juga harus diakui. Nah, kalau kita tidak bisa mengakui bahwa anak kita itu anak yang biologis, anak yang punya nafsu, kita melihat dari sisi muka aja. Aduh, anak saya sih nggak mungkin melakukan ini, itu. Lihat dari matanya aja, inosen banget. Hello, anak yang inosen itu juga seksual. Cuman dia nggak terbiasa ekspresi. Karena sejak kecil, kalau dia mau ekspresi langsung, jangan gitu. Sama orang tua kok jangan gini. Jangan gitu sama ini omnya. Jangan gitu. Dikit-dikit, jangan gitu. Jangan gitu. Dilarang-larang. Anaknya tipe melankolis kebetulan, bawaan dari Tuhan, ya kan? Karena begitu, maka selanjutnya dia akan berhenti berekspresi. Dan akan selalu mengatakan ya. Karena the only answer, ya adalah sesuatu yang paling aman buat dia gitu. Maka nantinya sampai gede dia tahu amannya kalau sama mama papanya itu ya. Anak saya tuh nurut, anak saya tuh begini. Mau nurut, mau diem, mau banyak doa, mau banyak mengucapkan kata Tuhan, mau baca kitab suci, kalau nggak sadar bahwa dirinya makhluk biologis akan jatuh juga. Sementara saya berpegang pada gaya berbicara secara psikologis, ya kan? Dan antropomorfis sebetulnya, manusiawi juga. Kita manusia seksual gitu. Nah, kemurnian menurut gereja Katolik itu adalah menjadi pribadi yang digabungkan antara satu orang dengan yang lain, mau menginginkan, ya, tetapi ini adalah keinginan untuk suatu unitas atau kesatuan. Kesatuan yang diinginkan itu nantinya harus menghasilkan anak. Makanya kalau kita berbicara tentang perkawinan, nggak bisa lain, harus dua hal itu disebut, yaitu unitas atau kesatuan dan mempunyai anak, atau prokreasi. Maka setiap hal yang terkait dengan seksualitas yang murni, berarti
unitas, dan mempunyai anak atau prokreasi. Nah, cuma kalau ngomong murni, biasanya orang itu akan berbicara tentang apa? Kemurnian ini kaum Puritan. Mohon maaf ya. Jadi, kalau kita melihat dari sini, sebetulnya ada dua ekstrim nih yang sering disalahartikan dalam gereja Katolik. Ya, maksudnya orang lain menyalahartikan dalam gereja Katolik. Yang pertama adalah ekstrim Puritan. Ekstrim Puritan itu berarti ekstrim orang yang jangan ngomong seks, jangan ini, jangan sentuh, nggak boleh pegang, nggak boleh apa, nggak boleh terbuka, semua tertutup, harus sampai sini. Ya itu gaya-gaya dulu ya kan, gaya-gaya anak sekolah dulu juga masih ada tuh, ya kan, roknya naik, kaos kakinya naik, gitu. Supaya apa? Supaya pahanya nggak kelihatan. Karena apa? Aurat. Padahal dalam gereja Katolik itu tidak diajarkan hal seperti itu. Nah, ekstrim Puritan itu menolak segala sesuatu yang bersifat jasmani atau seksual dan menganggapnya dosa. Zaman dulu orang kalau melakukan percabulan, zaman dulu itu apa? Zaman dulu itu misalnya zaman pertengahan ya, gereja-gereja itu ya, kalau melakukan hal itu dia suruh nyambuk dirinya sendiri. Nah, para biarawan itu juga begitu, cara menghindari ketidakmurnian dia, maka kita masih lihat sisa-sisa simbolnya. Ya kan, dalam romo-romo OFM, tahu ya, yang bercoklat kalau ke Holy Land kan ada tuh. Nah, dia tuh kan punya tali di ini. Nah, talinya itu jangan kira itu buat ngiket pinggang, bukan. Talinya itu buat mukulin diri di belakangnya gitu. Dulu loh. Ya, sekarang udah nggak lagi, tapi dulu begitu. Salah satunya apa? Karena orang terbiasa menganggap bahwa kalau dosanya itu dilakukan, maka dia harus langsung hukuman. Menghukum dirinya sendiri. Ekstrim yang kedua adalah ekstrim yang bebas gitu, mengagungkan hal jasmani dan seksual sampai ke tingkat yang tidak semestinya dan menolak yang rohani. Nah, ekstrim yang kedua ini yang menjadi topik kita. Orang yang tidak mau memegang persoalan seksualnya itu secara bijaksana, langsung mengatakan bahwa yang penting kita happy. You have no right to control me, gitu. Nggak punya hak untuk mengontrol saya, karena this is me, gitu. Makanya kalau dilihat di negara-negara Western, mereka terbiasa, aku mau cium di jalanan, cium, nggak ada yang care, gitu. Nggak ada yang akan, ngapain kamu ciuman di jalan, cuma di sini doang, begitu. Kenapa? Karena mereka itu sebagai bagian dari haknya mereka. Mereka juga bebas melakukan hubungan seksual dimanapun juga, kecuali di tempat publik. Jadi once dia masuk rumahnya, mau melakukan apapun, itu bebas, tidak terkena sanksi hukum. Tapi kalau melakukannya di depan umum, dan itu tidak ada tanda boleh, dan tidak banyak orang di situ, termasuk anak-anak, maka akan terkena hukuman. Nah, itu adalah bagian dari cara berpikir gitu. Nah, ketika ekstrem bebas ini sampai ke Indonesia, sampainya melalui apa? Ya melalui internet yang tadi sudah disebutkan juga. Internet bukan hanya, kalau dulu kan enggak ya, orang hanya baca koran, hanya baca apa, yang tidak secepat sekarang. Sekarang anak-anak tahu apa yang terjadi di negara lain, apa yang menjadi ini mereka. Kalau anak Anda itu misalnya, Anda juga beresiko. Kalau Anda misalnya langganan Netflix misalnya. Di situ ada semua film, termasuk film homoseksual ada di situ. Film seks yang semi-semi ada di situ. Ada nonton film sejarah. Saya juga tadinya pengen banget nonton, waduh ini ada. Dulu kan pernah dapat sejarah Yunani, kalau kami itu di seminari. Terus pernah diceritakan juga tentang bagaimana seorang budak membebaskan perbudakan. Perbudakan dengan cara melawan pemerintah, yaitu Spartacus. Nah, sekarang saya pengen banget nonton Spartacus, tapi kan kami nggak ada Netflix-nya gitu. Nah, suatu ketika salah satu romo dikasih pinjem Netflix gitu. Artinya karena dia transit di sini, dipinjem sebentar dikasih Netflix, saya pengen nonton. Ternyata isinya benar-benar semi. Pakaiannya aja nggak ada yang nggak terbuka gitu. Nah, Anda bisa bayangkan anak-anak muda digituin, ya kan? Aliran darahnya masih beres, ya kan? Otaknya masih mudah mengingat. Bahasa Inggrisnya jauh lebih oke daripada orang tuanya, udah ngerti bahasa-bahasa yang disebutnya itu, berarti dia tahu, paham apa yang diomongin. Pasti akan terbangkit. Yang kedua adalah
Ekstrim bebas ini diagung-agungkan karena budayanya budaya bodoh amat yang sekarang ini. Ya, kalau Anda bisa tahu bermain TikTok, ada satu lagu apa? Lo nyinyirin gue bodoh amat. Semua orang akhirnya membuat ikon bodoh amat, dan juga semuanya berbudaya bodoh amat. Artinya bodoh amat itu apa? Kamu nggak usah mikirin hidupku, pikir aja hidup lu sendiri, karena aku nggak akan peduli apa omongan kamu. Nah, ini bahagia sekali nih kaum ekstrem bebas ini. Kenapa? Karena dengan begitu mereka bisa melakukan apapun juga. Nah, sekali lagi kita dengarkan tadi yang disebutkan oleh para pembicara kita sebelumnya, bahwa peran orang tua itu pantas menjadi pendengar itu harus diusahakan mulai dari sejak kecil. Kalau orang tua sudah tidak punya otoritas, maka orang tua tidak mempunyai kemampuan persuasif atau kemampuan untuk merayu, kemampuan untuk melobi anak-anak sehingga mereka bisa mengikuti gitu. Padahal sebetulnya orang tua itu mempunyai hak untuk itu ya. Hak untuk menyampaikan ya. Karena Efesus 6:1-4 dikatakan begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kalimatnya jelas, orang tua itu mempunyai kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, berbicara mengenai nafsu, apa yang dikatakan oleh gereja ya, mengenai nafsu yang bisa membangkitkan dosa ini, ada dalam Katekismus Gereja Katolik 2351. Judulnya Ketidakmurnian. Nafsu yang tidak murni adalah hasrat yang menyimpang akan atau kenikmatan yang tidak teratur akan kesenangan seksual. Keinginan seksual itu tidak teratur secara moral apabila ia dikejar karena dirinya sendiri, maksudnya cuma ngejar seks gitu, ya. Dan dengan demikian dilepaskan dari tujuan utamanya untuk prokreasi, punya anak, dan untuk kesatuan atau unitas. Jadi nafsu itu sejauh kalau nggak ada maunya untuk punya anak dan nggak mau bersatu, hanya untuk lepasin syahwat, maka dia disebut nafsu. Apa yang dikatakan tentang percabulan sekarang? Ya, percabulan itu menurut Matius 5 ayat 28 lebih ekstrim loh Tuhan Yesus ini ngomongnya. Dia ngomong gini, kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi dari mata ini bisa turun kepada nafsu ya, nafsu untuk berbuat cabul. Dan Tuhan udah ngomong tuh dari semula tentang itu. Menurut Katekismus, percabulan adalah hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah satu dengan yang lain. Jadi kita bisa menyebut semua seks bebas itu adalah hubungan badan yang tidak dilakukan oleh pasangan yang menikah. Pelanggaran besar itu disebut pelanggaran terhadap martabat manusia atas seksualitasnya yang seharusnya diarahkan pada kebahagiaan suami istri dan kelahiran anak. Supaya kita mempunyai banyak kesempatan nanti untuk bertanya, saya akan menyampaikan ini juga ya, soal peran Tuhan ya. Apa yang dilakukan sekarang kalau anak sudah ketahuan melanggar ya? Apa yang harus dilakukan gitu kan? Itu kan judul utama kita ya. Mama, papa, aku terjerumus gitu kan. Terjerumus itu kan berarti udah masuk kan, udah masuk selokan, udah masuk jurang gitu ya. Apa yang dilakukan? Jika karena satu dan lain hal, seorang tidak sepenuhnya menjalankan ajaran kemurnian, lalu dia melakukannya, maka kita tidak boleh membuatnya putus asa. Justru Tuhan Yesus itu datang untuk mengampuni dosa-dosa. Asal, ini penting asalnya nih ya, asalkan ia tulus menyesali segala dosa dan kesalahannya. Masalah kita adalah apakah dia sungguh-sungguh menyesal, itu masalahnya.
Masalahnya kita tidak tahu orang kalau menyesal banget apa enggak tuh gimana sih gitu. Nah, Andalah orang yang paling tahu bagaimana anak Anda itu termasuk golongan menyesal atau tidak. Ya. Nah, kalau dia menyesal, maka pengampunan diberikan. Ya. Satu yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini adalah dari Matius 3 ayat 8. Karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau Anda melihat anak Anda itu cuma janji-janji doang, ya, janji-janji doang, ya udah nggak lagi, aku nggak akan ngelakuin lagi, aku akan begini, aku nggak akan itu namanya janji. Dan janji itu harus dilakukan. Kalau sampai tidak menghasilkan buah, buah itu selalu positif ya. Kalau jelek namanya dampak dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh dampak positif tuh nggak ada. Sebetulnya yang benar adalah buah dan dampak. Kalau dampak itu negatif gitu. Nah, kalau dia tidak menghasilkan buah, maka kita harus menanyakan kepada dia bagaimana komitmen kamu gitu. Kamu akan terus begini dan kita harus dekati, harus kita ngobrol. Nah, itu mungkin tadi sudah disampaikan oleh para pembicara kita sebelumnya ya. Dan juga Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu dihapuskan, sehingga waktu penyegaran akan datang dari hadirat Tuhan. Jadi kita bisa berharap sih sebetulnya hadirat Tuhan itu datang pada orang-orang yang mau bertobat. Dan kita jangan mendorong mereka untuk melakukan dosa lagi dengan cara memarahi atau mengatakan, kamu tuh dosa banget. Malah kita yang jadi stres, kita yang depresi karena anaknya melakukan. Ketika kita depresi, ketika kita panik, ketika kita itu stressful, maka kita tidak bisa menjadi orang tua yang edukatif. Kita nggak bisa menjadi sahabat kalau kita lebih panik dari anaknya sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Semoga dengan cara ini kita bisa lebih paham sebetulnya gereja itu mau mengarahkan kemana gitu ya. Sebetulnya gereja mau menginginkan kita itu semua itu bisa lebih wajar hidup seksualnya. Kalau saya mengajar tentang seksualitas ya, biasanya saya akan mengatakan inti dari tujuan pengajaran seksualitas ini atau fasilitasi kalau di Jakarta disebutnya adalah untuk mengejar kewarasan dan kewajaran gitu. Yang penting wajar ya. Wajar itu berarti seimbang. Seimbang itu gimana? Ya nggak usah diomongin case per case biasanya. Ya, supaya akhirnya kita berusaha untuk tetap keluarga itu menjadi shelter bagi orang yang sudah melakukan atau anak yang sudah melakukan, tetapi sekaligus mendapatkan sesuatu untuk move on dari peristiwa itu dan kemudian menjadi lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Romo, menarik sekali ya Bapak Ibu. Jadi keluarga itu harus mengejar apa tadi kata Romo, kewarasan dan kewajaran ya. Keluarga adalah tempat perlindungan terbaik untuk seluruh anggota keluarganya, dalam hal ini anak-anak kita.